Baik, kita bersama dengan narasumber kita Dr. Yabid bin Alas, Pengarah Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi juga ada penonton yang di rumah. Baik, kita menyentuh mengenai asal-usul bahasa Austronesia Purba, Doktor. Mungkin terlebih dahulu dapat dikongsikan sedikit apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Austronesia Purba itu. Baiklah, Bapak Moirah ya. Sebelum saya melanjutkan menjawab pertanyaan tadi, baiklah, sebenarnya ini kan musim cuti ya. Sebenarnya sengaja saya bawa tajuk ini karena biasa kita bertanya waktu orang kawin, ke orang beramai kan. Ini ada orang kawin ya. Sebenarnya orang bertanya bahasa itu atau orang itu dari mana asalnya? Orang Tutong itu dari mana asalnya? Orang Belat itu dari mana asalnya? Ini soalan yang cukup menarik. Selalu orang bertanya. Jadi ini kebetulan waktu cuti, orang pun di rumah. Minggu lepas saya pikir apa tajuk yang boleh dibawakan supaya orang lebih lebih memahami. Saya bawakan tajukannya hari ini. Sebenarnya saya sudah pernah keluarkan 2-3 kali ya tajuk yang sama, bahasa Austronesia. Menjawab soalan Muhammad tadi itu apa maksudnya Austronesia? Bahasa Austronesia itu tidak ada dalam dunia ini ya. Ini nama rikaan yang kita buat, ahli akademik, saintis buat, yang merujuk ya bahasa yang dituturkan ya yang luasnya cukup penyebaran cukup luas ya di dalam dunia ya. Bahasa Austronesia itu gabungan 2 kata ya, gabungan bahasa Latin dengan bahasa Greek. Maksudnya Austro dengan Nesia. Austro itu maksudnya selatan, Nesia itu pulau. Bahasa yang dituturkan di pulau-pulau selatan. Ya, kalau kita melihat nama Malaysia. Malaysia itu Malaysia. Pulau Melayu. Pulau Melayu. Indonesia. Ya, Indonesia tu. Yang ini Pulau Selatan. Iya, maksudnya Kepulauan India. Sama ya, sebab itu zaman dulu orang-orang Eropah kalau orang ke sebelah timur sini, orang anggap sebelah timur ini India. Ya, sebab itu dulu Christopher Columbus pun sewaktu zaman di mana orang-orang Barat itu istilahnya cukup aktif ke sebelah timur dan mencari jalur ya dari mana ya paling dekat ke Asia jauh ya kan. Ilmu sains semakin maju orang tahu yang dunia itu bulat dulu tidak. Sebelum zaman lama orang pikir dunia ini flat rata. Jadi kalau sudah tak balik tu artinya macam zaman The Viking dah balik artinya di hujung dunia jatuh atau ada daga ya. Sains semakin mantap orang tahu yang dunia itu bulat. Christopher Columbus pun membuat pelayaran tu ya. Tetapi dari sebelah di sebelah barat ke barat lagi timur itulah ke barat ya. Ikut lautan Atlantik ya, menjelajahi lautan Atlantik, dan beliau berjumpa ada masyarakat yang dah jual kulit macam kita ni tapi merah-merah seperti di Red Indian. Itu ceritanya. Tapi bercakap balik tadi ya, soalan itu tadi apa yang dimasukkan bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia yang dituturkan di sebelah selatan semua. Anehnya mengapa orang-orang yang sesuku dia, yang sekerabat dia, semua di selatan ya. Penyebaran cukup luas sebenarnya ya, sejauh pulau Easter ya di sebelah lautan Pasifik. Pulau Easter itu 2000 km lagi sampai ke daratan Chile ya, di selatan Amerika. Jauh 2000 km lagi ya. Silap-silap ya kalau orang barat tak pernah datang ke sebelah lautan Pasifik dulu. Silap-silap orang-orang Austronesia mungkin sampai ke daratan Amerika. Mungkin orang Austronesia lah pemain bola ini. Bibun ya, ada penonton di rumah ya. Pasal peliharaan orang-orang Austronesia ke sebelah Pasifik itu sampai abad ke-10. Ya, sedangkan di sebelah sini sudah ada tapadun-tapadun besar saja, Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Dan bahasa ini menyebar ke sebelah barat sampai ke Pulau Madagaskar. Ya, Madagaskar mungkin semua tahu karena ada filmnya banyak yang movie itu kita katur itu. Sampai sekarang ya penduduk besar di sana adalah orang Austronesia. Ya, saya akan jelaskan nanti siapa orang Austronesia ini. Tapi sampai ke pulau Madagaskar di sebelah barat adalah orang Austronesia. Di utara sampai ke Pulau Taiwan.
Ya, kalau kita mikir ke Pulau Taiwan, orang Cina ya, orang Cina itu baru datang pada penontonnya sekitar 200 tahun dahulu. Memang ada sekali-sekala datang karena Pulau Taiwan dengan Cina tak jauh, tetapi orang Cina datang secara besar-besaran sekitar 200 tahun dulu dan 100 tahun lepas setelah terjadinya perang saudara di China. Ramai orang berpindah ke Taiwan. Tapi penduduk asal di Taiwan adalah orang Austronesia. Ya, siapa-siapa ke Taiwan, ke Taipei, ke mana, pergilah ke gunung-gunung, jumpa orang asli. Kita mungkin akan terkejut. Ya, rata-rata orang ini macam kulit kita, macam muka kita. Mungkin juga ada bahasanya sebanyak kalau kita ke tamunya, white market ya, mungkin kalau jumpa Pinang juga tanya, ada Cina-Cina menjual, sebut Cina Pinang. Dia akan sebut terus Pinang. Karena Pinang sama. Disebut banyak lagi nanti saya terangkan kata-katanya. Dan sampai ke selatan, ya, New Zealand. Ya, orang New Zealand, orang Maori, bukan orang berkulit putih di New Zealand ya. Yang orang Maori yang ada tattoo atau kirongnya kan, bukan lagi di lidahnya pun ada tattoonya. Ini orang Austronesia. Orang yang sama. Jadi yang saya katakan tadi dari Pulau Easter ke Pulau Madagaskar di sebelah barat, Taiwan di utara dan New Zealand di selatan adalah orang yang sama. Ya, sangat luas ya. Sangat luas dan penyebaran mereka cuma di sebelah selatan. Mereka tak ada di daratan Asia ya, tidak ada di Thailand. Adalah salah sini sebenarnya. Di Vietnam pun ada. Tapi rata-rata di kepulauan. So itu dipanggil Austronesia, ya, kepulauan selatan. Ya. Ini sebenarnya adalah orang yang sama. Ya, orang yang sama yang sekarang ini kita perkirakan ini mengikut data-data saja ya, sekitar 1.200 bahasa. Ya, 1.200 bahasa dan mungkin dituturkan oleh sekitar 500.000 penutur ya, daripada 1.200 tu. Bukan satu bahasa ya, ada penuturnya sekitar 1.200 bahasa. 200 bahasa. Ya. Sebenarnya termasuk sebenarnya bahasa kita ini yang ada di Brunei. Itu yang dimaksudkan ya. Dan untuk pengetahuan juga, walaupun di selatan, entah kenapa nenek moyang orang Austronesia ini, mereka tak sampai ke Australia. Ya. Di Australia tak ada orang Austronesia. Ya. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, mungkin orang Aborigin dah. Sebenarnya ada nanti memang ada saya akan terangkan, memang ada orang terlebih awal lagi ya. Di Australia pun memang ada orang lebih awal daripada orang Austronesia yang sekarang kita panggil orang Aborigin kan. Ya, orang-orang berkulit putih atau orang-orang lain itu imigran kemudian. Kemungkinan orang Austronesia tu sampai di sana mereka kalah ataupun berperang ke atau kawin campur cair ya. Akhirnya tak ada. Tapi memang kita ada bukti-bukti menunjukkan yang orang Austronesia pernah sampai. Ya, ada awal bukti, lagi. Yes, memang ada sampai. Karena ada spesies anjing ya dibawa ke sana, itu adalah yang dibawa. Dibawa ya. Yang ini bukan asal Australia. Jadi memang ada orang Australia sampai, tapi mereka tak sempat menyebar luas. Sama juga di Papua ya, Papua Nugini. Orang-orang Austronesia cuma di sekitar pesisiran saja. Di tengah-tengah tu masih lagi orang aslian atau orang Negritos ya, yang berkulit hitam, rambut ikal-ikal tu, itu yang majoriti di sana. Ya, betul sekali. Dan cukup padat sebetulnya. Cukup menarik sebetulnya. Baru mukadimah ya. Baru mukadimah tapi padat dengan informasinya. Kalau diikutkan buku-buku itu mungkin tabal, tapi daripada summary ataupun rumusannya itu masih lagi tabal. Dan tadi di dalam minda ni juga macam membilik buku juga. Di mana tempat ni, petanya di mana, apakah sejarah-sejarahnya, dan inilah yang pentingnya di mana kita kalau pakai peta ya sebenarnya lebih menarik ya. Menarik jika ada peta ya. Perjalanannya tu. Jadi itulah yang menariknya di segmen bahasa dan sastra, asal usul bahasa Australia Purba membawa kita ni untuk mendekati lagi mengenai sejarah juga sebetulnya. Ini juga boleh berkaitan dengan sejarah kita sebenarnya. Jadi untuk soalan seterusnya. Bercakap dengan sejarah ni, zaman Purba ni bermaksud zaman sejarah ya. Bagaimana pula kalau kita ni boleh menentukan asal usul atau kita ni tanah asal masyarakat Purba itu, sedangkan kita ni tidak ada bahan sejarahnya. Jadi macam mana tu, Doktor? Nah, ini soalan yang cukup menarik. Kadang-kadang orang bercakap sejarah tu ada bukti, bertulis, misalnya artifak-artifak dan sebagainya, itu boleh dijadikan bahan sejarah. Nah, sekarang saya bercakap zaman prasejarah ya, sebelum sejarah. Bagaimana kita menentukan asal usul orang? Bagaimana kita menentukan bahasa, terutama bahasa ya? Sebenarnya ada kaedah-kaedah tertentu, ada banyak kaedah ya di sana. Kaedah yang paling mantap yang kita gunakan sebenarnya adalah kita panggil sebagai perubahan bunyi. Perubahan bunyi itu misalnya macam mana B jadi W, macam mana A jadi O, kan misalnya B jadi M misalnya. Ini perubahan yang biasa terjadi. Ya, kalau kita melihat bahasa Melayu misalnya, kalau kita melihat bahasa Melayu umpamanya,
ada perkataan di rata Melayu lah, ada perkataan makan, makang, ya. Misalnya mungkin ada perkataan mako misalnya, tapi ini dialek Melayu, ya. Apa misalnya jadi 9 ya. Ini perubahan o kan. Ini adalah cara-cara kita melihat bagaimana bahasa itu sekerabat, ya. Bagaimana bahasa Melayu di Brunei, bagaimana misalnya ada dialek Melayu di tempat lain ya. Di ini bukan Filipin, kebetulan, ya. Ataupun kita melihat misalnya bahasa-bahasa di Filipina, ya. Kalau kita melihat hitungan 1 sampai 10 misalnya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu Melayu. Bahasa-bahasa, katakan bahasa Tagalog, isa delawat tetelu pepet 5 6 7 walu siwa sampu, ya. Ini cara sebutan, minta maaf ya, ada penutur kelihatan tahu cakap Filipin itu mungkin cara sebutan saya itu salah, ya. Tapi coba kita tengok bahasa dusun, sa dua talu, hampir isa delawat tetelu, ya. Pepet apat, 5 1 2 3 4 5 5 ya. Ini bukan kebetulan, ini bukan peminjaman, ini seasal. Jadi kita boleh melihat perubahan bunyi ini tadi, ya. E jadi O, E jadi ini, B jadi ini. Umpamanya kita melihat bagaimana B W, ini contoh, contoh, ya. Kadang-kadang kita melihat wayang, ya, pergi ke panggung lihat wayang, ya. Tahu yang perkataan wayang itu dipinjam, ya, karena orang Melayu tak ada W. Kalau ada W itu pasti perkataannya dipinjam, ya. Jadi W dalam wayang dalam bahasa Melayu itu dipinjam dari bahasa Jawa, ya. Karena itu dari perkataan bayang. Bahasa Austronesia Purba itu B, ya. B dalam bahasa Melayu itu dia tak berubah, tapi dalam bahasa Jawa jadi W, ya. Tetapi dalam ketika teknologi semakin maju, ya, ada istilahnya panggung wayang kan, kita tahu macam mana ingin menyebut panggung wayang, ya. Di Indonesia bioskopnya, kita apa? Adakah kita pergi ke panggung wayang melihat bayang-bayang, ya, ataupun apa? Karena di Indonesia ini wayang kulit itu biasa, wayang kulit kan. Jadi kita pinjam perkataan itu, ya, bayang tetap bayang-bayang, shadow, dan wayang itu sinema. Ya. Jadi tengok itu ya perkataan yang cukup mudah, B dengan W. Ini cara-cara kita melihat macam mana perubahan bunyi. Kadang-kadang ada penonton waktu cuti ini di rumah tak ada benda mau kita buat. Karena kita suka makan soto kan, makan soto. Coba kita lihat orang di Brunei suka makan soto urat. Ya. Perkataan urat itu menarik. Ya. Karena dalam bahasa Austronesia Purba, ya, ada urat, ya. Ya, jadi dalam bahasa Melayu itu urat. Ya. Tapi ketika ilmu sains semakin mantap, kita tak tahu macam mana kita nak menyebut otot, vein, ya, membezakan vein dengan otot dengan urat, ya. Karena orang Toto dulu semua urat di dalam. Kalau orang Toto marah kan, saya bekerja putus uratkunya, sakit uratkunya. Nah, sebenarnya mana? Bukan urat, ya, sebenarnya otot, ya. Sebenarnya ini dari kata-kata yang sama, ya. Asal Austronesia Purba dulu URAT, ya, dalam bahasa Jawa, bahasa Melayu itu tetap, ya, URAT tak berubah. Berarti R itu R lah, ya, berubah jadi urat, ya. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, URAT, R itu dibuang, jadi UAT, uat, ya, uat, ya. Dalam bahasa dusun uat, ya. Ya. Tapi dalam bahasa Jawa akhirnya dia berkembang lagi, ya. Dia tak ada vokal-vokal, tak ada, vokal-vokal tu dua vokal tak boleh, UA itu tak boleh. Nah, ini disatukan. Akhirnya itu disatukan, diambil O. OT. Dan kemudian perkembangan berikutnya, ya, dalam bahasa Jawa tak ada satu suku kata. Dia tak boleh sebut ot, ya. Dia gandakan jadi ot. Jadi ada penonton di rumah jangan sebut otot, ya, ot sebenarnya. Jadi kalau anda makan soto itu pibun, itu dari perkataan yang sama, urat. Akhirnya jadi dua perkataan. Nah, perkataan ini akhirnya kita pinjam dari perkataan Jawa masuk ke dalam bahasa Melayu. Satu urat maksudnya vein, ya. Kemudian otot itu menjadi misalnya macam muscle, ya. Nah, itu tendon, ya. Tendon itu otot, vein itu akhirnya urat. Dua perkataan. Karena dulu kita tak ada konsep. Orang kita biasa terkeliru benda-benda macam ini. Karena dalam itu kita tak tahu, ya. Sebab itu
ketika anak muda bercinta dan sebagainya, aku cinta padamu sepenuh hatiku-nya. Okey, so keluarlah perkataan lambang love tu kan. Ya. Padahal itu bukan budaya kita kan. Ini kebetulan ramai di rumah, itu bukan budaya kita kan. Kerana love tu itu hati kan. Itu heart. Itu jantung. Itu jantung. Ya. Orang barat dia bercinta I love you with my heart. Sedangkan kita, saya cinta kamu dengan hatiku. Hati dengan heart tak sama. Ya. Hati itu liver. Ya. Hati itu heart itu jantung. Okay. Itu contoh bagaimana hal di dalam itu kita tak berapa tahu ya. Yang macam ini. Jadi kita boleh bezakan kita boleh melihat hal-hal yang ada lepas itu daripada fosil-fosil kita panggil, fosil-fosil bahasa. Yang kita sebut sekarang ni sebenarnya ini bukan terjadi semalam ya. Ini terjadi ribu-ribu tahun. Perkataan makan misalnya terjadi ribu-ribu tahun. Perkataan tidur terjadi ribu-ribu tahun. Dari nenek moyang kita. Kalau tak akan mungkin kita boleh bercakap sekarang. Ini bukan sehari 2 hari. Saya pada itu kita ada juga kaedah lain sebenarnya. Kita boleh menentukan bahasa itu, tapi kurang kuat. Kita mesti gabungkan dengan kaedah perubahan bunyi tadi. Salah satu tadi kalau kita melihat ini adalah istilah biologi ya. Di mana kita percaya kalau kita melihat satu spesies ya di satu tempat ya, dekat-dekat tempat itu jadi banyak spesiesnya, banyak jadinya. Betul. Saya selalu gunakan contoh durian ya. Durian, saya selalu tanya orang, di mana asal durian? Ya, tak ada kajian komprehensif tentang ini. Tapi saya selalu menyimpulkan kemungkinan durian itu di tempat kita. Karena kalau kita lihat di Thailand, durian montong ada, durian Chinese ada, ya menarik. Tapi ada 2 perkara. Pertama namanya durian, itu bahasa kita duri dan an. Akhiran an, duri an ya, rambut an ya, rambutan itu dipinjam Thailand. Kedua, bagi kita orang Brunei, orang Melayu ya, terutama Brunei lah, durian itu dalam putih saja. Ya, itu kategori dalam putih. Ya. Sama juga di Semenanjung Malaysia, mereka dengan bangga cukup banyak durian musang king lah, duri hitam dan sebagainya ya, yang cukup mahal-mahal ya. Tapi bagi kita ini semua durian putih. Sedangkan kita di Pulau Borneo ya, ada durian kuning macam-macam warnanya. Durian utak udang, durian apa ya. Ada durian itu bukan saja di atas buahnya, di bawah di akar berada. Dua kura-kura ya, udah yang belum tahu tuh. Ini menunjukkan tempat kita durian itu dah cukup lama, mungkin jutaan tahun umurnya atau ratus-ratus ribu tahun, sehingga dia mengalami menjadi banyak spesiesnya ya. Demikian juga bahasa. Kita boleh tentukan bahasa itu ya, di mana asalnya dengan melihat bagaimana kepelbagaiannya. Kalau kita melihat di suatu tempat itu banyak jenis bahasa sekerabat, kemungkinan itu asal usul bahasa itu. Ya. Baik, memang cukup sebetulnya dan juga indah cukup sebenarnya. Indah cukup untuk kita ini ketahui lebih lanjut, di mana telah pun dikongsikan oleh Dr. Yabid sendiri banyak sebetulnya, di mana ianya dari kumpulan yang besar menuju kepada bahasa-bahasa yang tertakluk, contoh saya Filipin tadi, Indonesia, Jawa dan juga menuju ke Brunei. Jadi untuk kita merumuskan itu memang payah sebetulnya. Betul sekali. Dan di mungkin hari ini secara ringkasnya ya, dalam masa lebih kurang seminit. Baiklah, sebenarnya yang poin saya nak katakan, bahasa Austronesia sebenarnya ini terkait dengan bahasa kita ya, yang ada di Brunei, terutama bahasa Melayu, bahasa-bahasa yang 7 puak, bahasa dusun, tutung, murut, bahasa Bisaya. Ini adalah bahasa Austronesia yang ada di sini. Juga bahasa-bahasa yang ada di Pulau Borneo ya. So itu saya bawakan topik ini tadi, karena kadang-kadang saya selalu duduk ya, orang tahu ya saya bidang bahasa. Ada dokter, bahasa tutong dari mana? Kadang-kadang kita duduk di Brunei, kita tak tahu dari mana asal bahasa tutong itu, atau bahasa Belai itu dari mana asalnya. Ya, saya kata kadang-kadang saya berlawak dengan orang, saya kata ya ada Tuhan jadikan di sana ya. Sebenarnya tidak ya. Mana-mana bahasa itu ada asal usulnya. Kalau kita melihat bahasa tutong misalnya, atau bahasa Belai, kita pergi ke Sungai Baram. Ya. Ada banyak bahasa yang sekerabat, ya, bahasa Belait misalnya di Sungai Tinjar, Sungai Baram itu, ini bahasa-bahasa sekerabat, bukan asal bukan dijadikan di sana ya. Sama dengan bahasa Melayu, memang dari tempat lain ya, dia bergerak
Itu yang terjadi biasanya. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kita ni bersama dengan Dr. Yabid, kalau semasa acara perkahwinan apa ni, mungkin habis acara tu pun dia terasa tu. Terima kasih Doktor. Sekali lagi dikongsikan bagi segmen Bahasa dan Sastra Asal Usul Bahasa Austronesia Purba bersama dengan Yang Mulia Dr. Yabid bin Alas, Pengarah Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih Doktor dan selamat pagi.